Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Levi dengan NIM 2124110 dari kelas Paralel Komoding A. Nah, di sini saya akan mereview dari kuliah tamu yang telah diadakan dari hari Kamis kemarin. Yang narasumbernya yaitu Profesor Dr. Anders Brunsiak dari Jerman. Nah, di sini temanya yaitu lebih ke sharing-sharing yang dimana mempresentasikan diskusi dan asistensi dengan Profesor Dr. Anders Brunsiak. Nah, oke, langsung saja ke slide selanjutnya ya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan Digital Creative Hub. Nah, ini suatu media yang dimana sebagai penyedia wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan produk ekonomi berbasis digital, yang dimana program digital ini dibuat untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan bisnis startupnya yang berbasis digital tentu untuk mendapatkan kemampuan secara hard skill dan juga soft skill. Uh, nah, di sini ada banyak ya startupnya, namun saya hanya mengambil satu saja yaitu The Skill. Nah, The Skill ini apa sih? Suatu startup yang bergerak di bidang pendidikan ya, yang dimana ini bertujuannya untuk menciptakan sebuah transformasi dan The Skill ini juga mempunyai visi. Nah, visinya itu untuk menciptakan suatu platform aplikasi yang bagus di dalam dunia pendidikan yang secara berkualitas, kolaboratif, dan juga mandiri, serta eh, berintegrasi secara teknologi. Nah, di mana The Skill ini mempunyai suatu problem. Nah, problemnya itu apa sih? Yang pertama yaitu tentu ada revolusi industri 5.0 ini yang memacu perubahan kebutuhan pendidikan sehingga menyebabkan kekurangan kesadaran masyarakat tentang transformasi pendidikan dan layanan pengembangan keterampilan untuk anak-anak pekerjaan di masa depan akan berbeda dengan pekerjaan yang ada saat ini. Nah, di dalam skill ini ada luaran atau produknya ya. Yang pertama yaitu ada produk web. Nah, lalu ada produk mobile, ada suatu kegiatan luring atau aktivitas luring. Nah, kegiatannya itu seperti kelas masak, kelas ngoding, dan juga ada coding untuk anak-anak ya. Lalu ada yang lain-lain seperti kegiatan sepak bola dan lain-lain. Nah, lanjut ke slide dalam membangun suatu startup. Nah, dalam membangun suatu startup, yang pertama kita harus mengeksplorasi ruang desain. Yang kedua, kita harus mempunyai bersikap berpikir kritis dan juga harus punya prototipe secara fungsional yang artinya ini dapat dijalankan. Nah, setelah dijalankan dan juga ada prototipe akhir dan ada pembingkaian ulang. Nah, dia setelah itu di dalam mengembangkan suatu startup kan tentu yang pertama kita harus mencari masalah. Nah, setelah problem kita harus menyelesaikan masalah. Misal, oh kita problemnya itu anak ini misal kurang di dalam dunia pendidikan itu eh, IT itu coding lah istilahnya kurang kurang ada mentornya seperti itu. Eh, nah, gimana sih supaya dapat anak-anak itu bisa dapat belajar coding? Oh, ternyata itu ada kayak ada dibangunkan sebuah startup. Misal startupnya itu isinya itu ada kelas coding untuk anak-anak dan juga hal-hal yang berbau dengan IT. Nah, seperti itu. Setelah menyelesaikan suatu masalah, yaitu kita mengembangkan suatu prototipe. Nah, yang dimana ini ada suatu validasi, iterasi, dan juga ide. Dan setelah itu kita mendeskripsikan bisnis yang terkait. Nah, setelah bisnis yang terkait, nah jangan lupa kita harus mempunyai target pasarnya. Nah, sebelum itu kan target pasar kan ya. Misal kita tuju ini startup ini untuk
anak-anak IT yang belum mengenal IT, atau startup ini digunakan untuk para petani misal, atau bidang agroindustri, atau eh, bidang transportasi. Nah, seperti itu. Nah, kita juga harus punya target pasar. Nah, setelah target pasar, nah kita eh, target pasar kan mencakup kayak targetnya, siapa yang dituju, menganalisis pasarnya, seperti itu. Nah, agar supaya startup kita itu bisa diterima oleh masyarakat, seperti itu. Nah, selain itu, kita perlu untuk mendefinisikan suatu ruang peluang, yang dimana ini sebagai isinya itu ada kreasi, ide dan evaluasi. Nah, di mana sih kita itu harus untuk bermain luang? Nah, kita itu bermain luang itu harus di bidang pencarian atau bidang inovasi. Nah, setelah itu, eh, gimana caranya startup kita itu agar bisa menang atau agar bisa berhasil? Nah, ya kita itu caranya itu kita harus punya model bisnis, yang dimana itu mempunyai desain bisnis yang tingkat atas, atau sudah punya jangka panjangnya, itu jangka panjang startupnya ini, nah, bukan jangka pendeknya, seperti itu. Nah, ya setelah itu kita harus mempunyai roadmap, atau eh, dalam suatu startup itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu, nah ini foto bukti saya untuk mengikuti kuliah tamu yang diadakan kemarin. Nah, lalu untuk tahapan saya beberapa tahun ke depan, tentu saya eh, ingin membuka startup di dalam dunia pendidikan, terutama di dalam dunia IT, ya. Di dalam dunia IT, seperti untuk anak-anak, atau juga anak-anak, mulai dari anak-anak, atau juga bagi yang tidak kuliah, itu saya ingin sekali membuka startup seperti itu, eh, di mana itu ada kayak profesi-profesi IT, nanti bisa masyarakat itu memilih sesuai dengan keinginannya, dan juga nanti di mana startup yang akan saya bangun nanti itu ada diskusinya dengan mentor. Nah, itu akan diarahkan ya peluang-peluangnya, seperti itu. Nah, lalu untuk tahapan terdekat ini, saya tentu ingin magang di dalam dunia web, terutama saya sangat tertarik dalam dunia website, terutama bidang front atau maupun bidang back end. Nah, dan juga saya ingin mendalami lebih lanjut lagi, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.